saya Nurul Sesi Zulma selaku asisten lab Prodi Teknik Informatika di Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan materi praktikum basis data pertemuan 4. Sebelumnya, kami akan mereview kembali materi pertemuan sebelumnya yang membahas terkait database, yaitu kalian membuat, menampilkan, memilih, dan menghapus database. Kemudian membuat, menampilkan, merubah nama, menghapus pada table. Kemudian kalian juga membuat struktur database dan struktur database berdasarkan table. Oke, sekarang kita akan membahas pertemuan 4, yaitu Data Definition Language. Jadi, Data Definition Language atau yang biasa disebut dengan DDL ini digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, serta menghapus basis data dan objek-objek yang diperlukan dalam basis data. Misalnya, table, view, user, dan sebagainya. Secara umum, DDL ini yang digunakan adalah create, yang dimana create untuk membuat objek baru, setelah itu ada use yang untuk menggunakan objek, setelah itu ada alter yang dimana untuk mengubah objek yang sudah ada, dan drop yang untuk menghapus objek. Jadi DDL ini biasanya digunakan oleh administrator basis data dalam pembuatan sebuah aplikasi basis data. Jadi gampangnya DDL ini digunakan ketika kita ingin membuat, mengubah, dan menghapus objek pada database. Oleh karena itu, DDL lebih berhubungan pada objek bukan pada isi atau data. Jadi di sini kita masuk di fungsi-fungsi sintaks pada perintah alter. Yang pertama yaitu sintaks untuk menambahkan kolom, yaitu alter table, spasi table underscore name, add kolom underscore name, data type, titik koma. Selanjutnya ada sintaks untuk menambahkan primary key. Selanjutnya ada sintaks untuk menambahkan foreign key. Selanjutnya ada sintaks untuk menjatuhkan kolom. Dan yang terakhir yaitu sintaks untuk memodifikasi kolom. Oke, untuk lebih mudah dipahami, kita langsung menuju ke prakteknya. Oke, di sini kita udah masuk di CMD-nya. Hal yang pertama kita akan buat yaitu kita akan membuat struktur database. Kemudian kita akan mengubah struktur database yang telah kita buat. Nah, kita akan mengubahnya menggunakan perintah alter. Oke, langsung saja kita meng-create database toko. Setelah itu use toko. Setelah itu kita membuat tabel karyawan. Di sini terdapat NIK in sebanyak 10, nama char 20, tempat tinggal varchar, dia menggunakan varchar 30, kotanya char 10, dan primary key-nya nick. Jangan lupa titik koma. Setelah itu kita akan membuat tabel create tabel pelanggan. Ada kode pelanggan menggunakan in 10, nama varchar 20, komanya jangan lupa, alamat varchar 20, telepon varchar. Setelah itu kita membuat tabel barang. Di sini terdapat kode barang menggunakan in 10, nama barang char sebanyak 15, stok menggunakan varchar. Nah, sekarang kita masuk di deskripsi karyawan. Oke, sudah muncul. Sekarang kita ini lagi deskripsi pelanggan. Setelah itu kita deskripsi barang. Oke, sudah semua. Sekarang kita masuk di perintah alternya nih, alter tabel karyawan, add pendidikan, char 10, after nama, titik koma. Oke, setelah itu deskripsi karyawan. Nah, namanya terjadi change menjadi pendidikannya. Alter tabel karyawan
change tempat tinggal, alamat, varchar. Jadi nanti dia akan mengubah deskripsi karyawan. Oke. Tempat tinggalnya jadi ke change sama yang karyawan. Alter table pelanggan, rename to pembeli. Oke, description pembeli. Oke, selanjutnya alter table karyawan drop. Drop di sini kita akan menghapus ya, berarti menghapus kota pada tabel karyawan. Oke. Sebelumnya ada kotanya, sekarang sudah tidak ada karena sudah terhapus. Selanjutnya kita akan modify barang menjadi nama barang char 20. Oke, sekarang kita lanjut mengetik alter table barang, modify nama underscore barang menggunakan char 20 auto not null, maaf, auto increment. Ya maaf, ada typo di sini. Harusnya autonya pakai underscore sih, auto underscore increment. Oke, lanjut. Kita ke description barang. Setelah itu kita ketik kembali fungsi alter table barang auto underscore increment sama dengan 1000 titik koma. Maaf, ini ada kesalahan typo. Nah, setelah itu kita akan membuat database baru, yaitu rumah sakit. Kemudian use rumah sakit titik koma. Setelah itu kita membuat tabel pasien. Create tabel pasien. Oke, tabel pasien char. Lanjut. Nama varcharnya 15, ada penyakit menggunakan varchar 20, kode dokternya menggunakan varchar yaitu 13. Itu biaya menggunakan char 15 titik koma. Oke, selanjutnya kita lanjut ke membuat tabel jam prakteknya. Nah, di sini terdapat kode dokter menggunakan char 10, nama char 20. Ada spesialis waktu prakteknya. Nah, di sini nggak boleh ada spasi ya, guys. Kalau mau spasi harus ada underscore-nya supaya tidak error. Nah, yang mau waktu praktek. Di sini waktu prakteknya kita menggunakan date. Setelah itu kita masuk ke description pasien. Oke, sudah masuk semua.
sudah sama yang di modul. Setelah itu kita kembali menggunakan perintah alter. Di sini kita mengubah pasien menjadi kode pasien. Oke. Setelah itu kita mengubah pasien menjadi maaf, bukan mengubah pasien ya. Mengubah nama menjadi nama pasien. Mengubah kode pasien menjadi ID pasien. Jadi di sini mengubahnya di dalam tabel pasiennya. Oke, selanjutnya kita masih menggunakan alter table. Di sini untuk menambahkan kita akan menambahkan kode obat pada tabel pasien. After kode dokter. Jadi kita akan menambahkan kode obat setelah kode dokter. Oke, ini deskripsi pasiennya sudah terganti dan sudah ditambahkan yang kode dokter. Setelah itu kita deskripsi yang jam prakteknya. Nah, ini yang masih awal, yang belum termodify. Sekarang kita akan mengubahnya di tabel, ini harusnya tabel jam praktek. Maaf. Oke, kita lakukan hal yang sama di tabel pasien. Oke, sudah. Jadi kita ke deskripsi jam praktek, sudah termodify. Oke, sekian materi pertemuan kali ini. Jika kalian kurang paham, kalian bisa mengulang kembali videonya atau bisa tanyakan ke dosen pengampu kalian. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa.